Di malam hari ini kita masuk dalam muqaddimah pendahuluan dari Asy-Syarih, pensyarah kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah ini, yaitu syarah dari Syekh Abdul Razak. Kalau begitu, muqaddimah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu bentuk iqtida bil Quran. Mencontoh Al-Quran. Demikian pula iqtida bi sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh dari kebiasaan Nabi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dhi balin alladhi la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'." Raf wa fi riwayatin abtar. Setiap perkara yang memiliki kepentingan yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terhenti, terputus. Beliau memulai di sini dengan muqaddimah, kata beliau, "Innal hamdalillah." Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, kita memohon ampun kepada Allah, wa natubu ilaih, dan kita juga memohon taubat, meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syurur, dari keburukan-keburukan anfusina, jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal-amal kita. Ini perkara yang mestinya seorang hamba itu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan jiwa dan kejelekan amalan. Para ulama menyebutkan di antara jiwa manusia itu ada di antara mereka yang memiliki sifat al-ammarah bisu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya setiap jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa. Karena jiwa itu senantiasa mengajak pelakunya kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kata beliau, wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Nah, ini sebuah kepastian. Orang siapa yang Allah berikan hidayah, petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan hidayah itu ada dua. Ada hidayah fit tariq, ada hidayah ilat tariq. Hidayah ilat tariq artinya hidayah menuju jalan. Seorang yang kafir, kemudian Allah tunjukkan dia jalan kepada kebaikan, maka dia memeluk agama Islam dan meninggalkan kekafiran. Ini namanya Allah berikan hidayah ilat tariq, kepada jalan yang benar. Yang kedua, ada hidayah fit tariq, hidayah di dalam menjalankan jalan kebenaran tersebut. Nah, ini adalah hidayah yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla keistiqamahan. Karena tidak setiap manusia yang berada di atas kebaikan, dia akan istiqamah sampai akhir. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini para ulama mengatakan di sini kita hendaknya memperbanyak untuk memohon hidayah
fit tariq. Hidayah tatkala kita menjalankan kehidupan sampai akhir hayat kita dan kita berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sesuatu yang pasti, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang mampu menyesatkan dia. Walaupun semua manusia bersepakat untuk menyesatkan dia, tidak akan ada yang bisa. Wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini juga suatu kepastian, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Orang yang Allah sudah tetapkan dia sebagai orang yang tersesat, walaupun semua manusia bersemangat untuk memberikan petunjuk kepadanya, tidak akan bisa. Karena orang ini tidak mendapatkan kehendak kebaikan, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Inilah firman Allah Azza wa Jalla yang turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi SAW memohonkan ampun kepada pamannya Abu Talib. Nabi SAW memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jal untuk Abu Talib ini. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Karena Allah Azza wa Jal tidak menghendaki hidayah kepada Abu Talib. Abu Talib disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, mata 'alal kufri. Dia mati di atas kekafiran. Kemudian Syekh menyebutkan wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Al-ilah bermakna ma'lu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Illallah wahdah. Kecuali hanya Allah semata. La syarika lahu. Tidak ada sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini persaksian seorang hamba. Bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan Rasulullah SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Sallallahu wasallama alaih. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa ashabih, dan seluruh para sahabatnya ajma'in, semuanya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, Syekh Abdul Razak sebagai pensyarah kitab ini, beliau memberikan mukaddimah untuk kitab ini. Ma'asyiral ikhwan azakumullah, kata beliau, fahadhihi manzumatun tayyibah. Ini adalah manzumah. Manzumah sudah kita jelaskan di pekan kemarin. Manzumah itu berasal dari kata nazam. Nazam itu bermakna syair-syair. Dan disebut dengan manzumah, itu adalah kumpulan-kumpulan syair yang ilmiah. Yang dia merupakan pembahasan yang ilmiah. Adapun jika kumpulan-kumpulan syair yang dia hanya kumpulan-kumpulan syair semata, tidak tertulis sebagai sesuatu yang ilmiah dengan dalil-dalil qat'i minal Qur'ani was sunnah, maka disebut qasidah. Karena qasidah itu adalah bentuk syair-syair juga dengan jumlah bait yang banyak, lebih dari 6 bait. Ya, kalau misalnya dia datang dengan jumlah kurang dari 6 bait, maka disebut dengan syair biasa. Tapi kalau dia ilmiah disebut dengan manzumah. Tapi kalau dia kumpulan syair yang banyak, kemudian tidak berisi tentang sesuatu yang ilmiah, dari dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang syar'i, dari Quran dan Sunnah, maka disebut dengan qasidah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kitab manzumah mimiyah ini adalah kitab manzumah yang tayyibah. Tayyibah bermakna tayyib, sesuatu yang baik. Nafi'atun mubarakatun lil-allamah Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dia adalah sesuatu yang nafi'ah. Nafi'ah artinya bermanfaat. Ya, tentunya isi dari kitab ini adalah sesuatu yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita semuanya. Mubarakah. Dan dia sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan ilmu,
keutamaan orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Demikian pula keutamaan untuk mempelajari dari bidang-bidang ilmu agama dan hal-hal yang lain. Nah, kitab ini dikarang oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Ini Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, telah kita sebutkan biografi singkat dari pengarang kitab ini. Beliau adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1342 Hijriah dan wafat sekitar tahun 1377. Usianya meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 35 tahun. Dan beliau ulama yang termasuk guru dari para ulama-ulama kita zaman sekarang. Termasuk dari ulama kita yang masih hidup zaman sekarang yang berguru dengan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami adalah Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Demikian pula Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ya. Dan para ulama-ulama yang lain. Jadi Syekh Ahmad atau Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ini seorang ulama yang beliau merupakan guru dari para ulama kita zaman sekarang. Dhammanaha jumlatan minal wasayil azimah. Yang mana beliau memasukkan di dalam kitab Manzumah Al-Mimiyah ini jumlatan, sejumlah kalimat minal wasaya, di antara wasiat al-azimah yang agung. Jadi di dalamnya ada wasiat-wasiat yang agung. Wal adab al-karimah. Demikian pula di dalamnya terdapat sejumlah kalimat berkaitan dengan adab-adab yang mulia. Ini mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Seorang pelajar ilmu agama, dia tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu kecuali dia memiliki adab tatkala dia mempelajari sebuah ilmu agama. Dan cukuplah sebuah ilmu itu dikatakan sebuah ilmu jika dia merubah sifat seseorang. Kalau ada orang yang dinobatkan sebagai orang yang berilmu, tapi dari etika berbicaranya, dari etika gaya bahasanya, saat dia bermedia sosial, demikian pula dari amalan-amalan kesehariannya, tidak menunjukkan adab yang baik, maka itu menunjukkan bahwa ilmu tidak merubah sikapnya. Artinya ilmunya la yanfa', tidak beramal, tidak bermanfaat saat itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Wal akhlaq al-fadilah. Demikian pula akhlak yang mulia. Allati yanbaghi ay yatahalla biha talibul ilmi. Yang mana seorang penuntut ilmu itu mereka mesti yatahalla, berhias dengan akhlak, demikian pula adab yang mulia tadi. Ini baru namanya penuntut ilmu. Kalau kita dapati orang-orang di luar sana yang mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, jika berucap tutur katanya sesuatu yang tidak baik, maka ini bukan talibul ilmi fil haqiqah. Tapi ini talibul ilmi yang mereka tidak mempelajari hakikat ilmu yang sebenarnya. Karena para sahabat Nabi, di antara mereka ada orang-orang yang masa lalunya sesuatu yang sangat buruk. Di antara mereka ada yang pembunuh, minum khamar. Di antara mereka ada yang pezina. Di antara mereka ada orang-orang yang terjatuh dalam keharuman-keharuman. Ya. Namun bersama dengan itu, ketika mereka mengenal ilmu agama, maka ilmu agama itu meredam sifat mereka yang buruk sebelum mereka mengenal Islam. Nah, ini kadang nggak dimiliki oleh sebagian orang. Dia sudah belajar ilmu agama, lama bermajelis ilmu, bahkan sudah belajar ke luar negeri, bersimpu duduk di hadapan ulama. Namun ketika berbicara, tutur katanya tutur kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ketika kita lihat pergaulannya tidak menampakkan bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Nah, ini sesuatu yang menjadi perangai sebagian penuntut ilmu. Nah, ini mesti kita waspadai. Makanya seorang berhias itu dia mesti mempelajari apa-apa saja yang bisa dijadikan perhiasan. Wa qaddama qabla dzalika bayanan wafiyah. Maka beliau memberikan muqaddimah. Yaitu nanti Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau memberikan muqaddimah sebelum masuk berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu. Ada muqaddimahnya. Dan beliau jelaskan dengan bayanan wafiyah. Dengan penjelasan yang wafi.
penjelasan yang lengkap. Limakanatil ilmi. Beliau akan jelaskan secara lengkap tentang makanatul ilmi. Tentang kedudukan. Makanah itu artinya kedudukan. Limakanatil ilmi. Akan dijelaskan tentang kedudukan ilmu agama. Ar-rafi'ah. Yang mana kedudukan ilmu agama itu adalah sesuatu yang sangat tinggi sekali kemuliaannya. Orang jamaah, kalau dia menguasai ilmu dunia, mulia. Tapi kemuliaannya hanya dia dapatkan di dunia. Di akhirat alam barzakh, dia tidak akan dapatkan itu. Tapi kedudukan ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang, itu akan semakin mengangkat derajatnya di dunia, alam barzakh, apalagi negeri akhirat. Itu bermanfaat. Fit dunya wal akhirah. Wa manzilatihi syarifah. Demikian pula posisi yang mulia bagi ilmu tersebut. Wasaqa fi nazamihi al-badi' jumlatan minal abyat asyara fiha ilal ayatil karimah wal ahadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bayani makanatil ilmi wa fadlihi wa manzilatihi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dan beliau saqa. Saqa itu artinya hamala. Beliau membawakan di dalam manzumah al-badi' yang indah ini jumlatan, sejumlah kalimat minal abiyat, dari bait-bait syair. Yang bait-bait syair itu bukan bait-bait syair sembarangan, tapi kata beliau asyara fiha ilal abiyatil karimah, yang mana beliau mengisyaratkan ilal ayatil karimah, kepada ayat-ayat yang mulia. Jadi beliau simpulkan dari ayat-ayat yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wasiat Allah terhadap orang yang berilmu. Wal ahadith, demikian pula beliau simpulkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi berkaitan dengan penjelasan makanatil ilmi wa fadlihi wa manzilatihi, tentang kedudukan ilmu, keutamaan ilmu, dan posisi ilmu di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi setiap bait-bait syair yang beliau bawakan itu dipetik faedahnya dari Quran dan Sunnah. Nah, ini bukan kerjaan mudah ini ya. Kerjaan tentang permasalahan syair itu permasalahan yang ada bidang ilmu khususnya, namanya ilmu arud. Wa kadzalika dhammana hadhihi al-manzumah ma yanbaghi an yu'na bihi talibul ilmi minal ulum. Kata beliau, demikian pula dhammana, hendaknya seorang, atau demikian pula terkandung di dalam manzumah ini, di dalam buku ini, sesuatu yang hendaknya penuntut ilmu itu mesti memperhatikan. Ayyu'na, mesti diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu yang dia belajar ilmu-ilmu syariat. Ada beberapa tanbih yang memang itu adalah kode etik seorang penuntut ilmu. Kalau orang masuk di sebuah institusi tertentu untuk bekerja di sebuah perusahaan misalnya jamaah, maka dia harus mempelajari apa-apa saja yang menjadi aturan-aturan. Demikian pula seorang penuntut ilmu, makanya ilmu agama itu tertata dengan rapi, mulai dari adab, dia pelajari adab-adabnya. Mulai dari bidang-bidang ilmu yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Jadi belajarnya nggak kacau. Setiap malam dia pergi taklim, tapi pelajarannya kacau. Semua taklim mau dia datangi, tapi nggak jelas yang mana yang paling awal yang harusnya dia pelajari. Intinya saya ikut taklim katanya. Intinya saya belajar agama. Apapun itu saya nggak perhatian. Nah, ini keliru jamaah. Orang belajar agama itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang nggak boleh naik ke level 2 sebelum dia masuk di level 1. Ya. Seorang tidak bisa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang rendah. Ini keliru. Maka ilmu agama itu tertata, mulai dari bidang-bidangnya, akidah, bermula dari kitab-kitab yang ringan, berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian dia masuk dalam tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan contoh-contoh terkait dengan ini. Demikian pula dia harus menghafal dari hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara akidah yang lain. Demikian pula dia harus mempelajari
bagaimana seluk-beluk tauhid, bagaimana seluk-beluk syirik. Setelah itu dia berpindah kepada ilmu yang lain, ilmu fikih misalnya. Dia bermula dari kitab-kitab pembahasan yang ringan, kemudian naik yang menengah. Setelah itu masuk di pembahasan fikih muqaranah, ya, yang terkait dengan perbandingan mazhab. Nah, ini harus dipelajari secara detail. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Wa dzaqaral uluma wat tadarruj fiha. Maka beliau menyebutkan berkaitan dengan ilmu-ilmu dan tahapan-tahapan ilmu. Jadi ada tahapan-tahapan ilmu supaya orang belajarnya itu tidak salah. Seorang belajarnya itu tidak keliru. Wa tariqatat talaqqi. Ini penting juga ini jamaah. Selain seorang harus belajar tentang ilmu apa yang paling pantas untuk dia pelajari, ternyata dalam kitab ini nanti kita akan dituntun untuk mempelajari tariqatut talaqqi, metode dalam belajar bertalaqi. Ada metodenya jamaah. Seorang yang belajar ilmu agama itu ada metode-metode khusus dari para ulama yang diwasiatkan. Baik. Ila ghairi dzalik mimma ishtamalat alaihi hadhil manzumah. Ya. Demikian pula sesuatu yang lain yang merupakan isi kandungan dalam manzumah ini sangat banyak sekali. Wallati sammaha rahimahullah, yang mana Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami menamakan kitab ini dengan kalimat Al-Manzumah Al-Mimiyah. Jadi dikatakan manzumah itu sudah jelas ya. Karena memang kitab ini isinya syair-syair. Dan dikatakan mimiyah, penamaan al-manzumah mimiyah. Mimiyah itu artinya karena setiap ujung bait syairnya itu diakhiri oleh huruf mim. Diakhiri oleh huruf mim. Yang berkaitan tentang apa? Fil wasaya. Wasiat-wasiat wal adab. Demikian pula adab-adab al-ilmiyah. Yang ilmiah. Qala anha at-tilmidhu asy-syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Salah seorang murid dari Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, pengarang kitab Manzumah Mimiyah ini, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, ada salah seorang murid beliau namanya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Nah, ini Syekh Zaid ini salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak memiliki murid dari guru-guru kita di Indonesia. Ma'asyiral ikhwan azakumullah. Syekh Zaid berkomentar tentang kitab gurunya, tentang kitab Manzumah Mimiyah. Jadi Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami itu punya murid Syekh Zaid. Syekh Zaid inilah yang diminta muqaddimah, pendahuluan rekomendasinya oleh Syekh Abdul Razak, pensyarah kitab Manzumah Mimiyah ini. Apa kata Syekh Zaid? Kata beliau, wahiyya manzumatun 'azimatun naf'i. Kitab Manzumah Mimiyah itu adalah kitab manzumah, kumpulan syair-syair yang azimatun naf'i, sangat besar manfaatnya. Nah, ini kitab kontemporer. Kalau kitab ulama-ulama zaman dahulu berkaitan dengan adab banyak. Termasuk di dalamnya kitab yang dikarang oleh Imam Abu Muhammad, ya, atau kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya kitab khusus berkaitan dengan adab, judulnya Al-Adabul Mufrad. Nah, ini kumpulan hadis semua dari Rasulullah, mulai dari adab-adab yang kecil sampai adab-adab yang berkaitan dengan sesuatu yang besar. Namun berkaitan dengan manzumah ini, kata beliau, jammatul fawaid. Sangat banyak sekali faedahnya. Tahmilu fi jumaliha at-tarbiyatul islamiyah al-asliyah. Yang mana kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, bahwa kitab Manzumah Mimiyah itu adalah kitab yang membawa dan mengumpulkan segala jenis metode pendidikan. At-tarbiyah itu artinya pendidikan. Pendidikan apa? At-tarbiyatul islamiyah al-asliyah. Pendidikan Islam yang asli. Berarti di sana ada pendidikan Islam yang palsu, jamaah. Ada. Itu pendidikan-pendidikan yang mengatasnamakan Islam, padahal itu adalah sesuatu yang melanggar aturan-aturan Islam. Ya, aturan dari ajaran-ajaran orang-orang kafir yang diislamisasikan oleh sebagian orang. Ini sangat banyak sekali, jamaah. Ya, salah satunya di antara adab dari orang-orang tua, ya, zaman sekarang ini,
seorang itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang berilmu kecuali dia harus senantiasa sering bersimpuh sujud di hadapan orang tuanya. Kamu nggak dikatakan sebagai orang berilmu kecuali kamu mau bersimpuh sujud di hadapan orang tua. Nah, ini kan sesuatu yang bentuknya pelanggaran syariat tapi diislamisasikan sama orang-orang. Dibawakanlah dalil-dalil surga itu di bawah telapak kaki ibu dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang keliru. Jadi adab-adab yang dibahas oleh para ulama itu adalah adab-adab yang dia merupakan metode pendidikan Islam yang asli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahuthu ala badlil juhdi fi talabil ilmi syar'i asy-syarif wa taraghaba wa taraghaba fihi. Ya. Kata beliau, dan juga di dalamnya ada motivasi untuk orang-orang yang mereka mencurahkan tenaganya di dalam menuntut ilmu. Orang belajar ilmu agama itu jamaah bukan perkara yang mudah. Sesuatu yang sulit. Banyak yang dikorbankan. Mengorbankan meninggalkan anak istri. Mengorbankan meninggalkan keluarga sanak saudara. Mengorbankan karib kerabat yang kita cinta. Mengorbankan sesuatu yang dinilai oleh sebagian orang bermanfaat. Yaitu mencari dunia dan seterusnya. Kadang penuntut ilmu itu hidup mereka sederhana. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin juga. Mereka mencari nafkah itu kecukupan untuk diri mereka dan keluarga sekedarnya saja. Kenapa? Karena mereka tidak menghabiskan waktu hanya untuk dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari nikmat yang Allah beri negeri akhirat. Jangan lupa dari dunia kalian. Jadi butuh namanya badlul juhdi, mengkerahkan kekuatan fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang menghafal hadis terbanyak dari sahabat Nabi, mengalahkan sahabat yang lain termasuk 4 dari khalifah yang dikalahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satunya apa? Beliau memang menghabiskan waktu untuk Nabi SAW. Ya. Sampai-sampai orang-orang bertanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa Anda dapat mengalahkan hafalan para sahabat Nabi yang lain?" Maka beliau menjawab, orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangan. Orang ansor sibuk dengan pertanian. Adapun saya sibuk dengan Nabi SAW. Inilah dikatakan sebagai perjuangan tidak mengkhianati hasil. Demikian pula ma'asyiral ikhwan azakumullah. Ya. Wa tad'u ilal ikhlas. Dan akan dapatkan dorongan untuk menuju keikhlasan. Inilah bedanya penuntut ilmu yang belajarnya sesuai dengan ajaran pendidikan Nabi dan penuntut ilmu yang jauh dari ajaran-ajaran Nabi. Orang kalau belajar agama saja, tidak belajar dari pokok prinsip agama, cuma belajar bidang-bidang agama, tapi nggak belajar usulud diyanah, ya, fondasi dalam beragama, maka dia nggak akan membangun amalnya di atas keikhlasan. Ya. Tapi seorang yang mereka belajar ilmu agama dengan at-tarbiyatul islamiyah al-asliyah, dengan pendidikan yang asli dari Nabi, maka dia akan terdorong dirinya dan jiwanya untuk melakukan amalan itu ikhlas. Ya. Wa ila ta'limihi wa da'wati ilaihi, saat belajar dan saat berdakwah. Orang mulai dari belajar aja sudah tertata hatinya. Saya niatkan belajar itu untuk mengangkat kebodohan pada diri saya, dan setelah itu saya niatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Ini kan niat awal orang belajar. Sebagian orang sudah terbalik, belajar untuk menandingi gurunya, belajar untuk dikatakan sebagai orang yang paling berilmu di sebuah tempat tertentu misalnya. Nah, ini sudah niat-niat yang rusak, pasti hasilnya akan rusak. Kalau belajar saja niatnya sudah rusak, bagaimana ketika berdakwah? Makanya banyak ma'asyiral ikhwah azakumullah kita saksikan, orang-orang belajar ilmu agama itu ilmunya tidak menjadikan dia sebagai orang yang bisa merubah sikapnya. Justru semakin banyak dia belajar ilmu agama, semakin banyak dia menghujat orang. Nah, ini keliru. Dalam metode belajarnya, bagaimana lagi dalam berdakwahnya nanti. Akhirnya saat dia terjun di media dakwah, sikut kiri kanan. Semua dia sikat. Ya kan? Yang tidak cocok dengan pemahaman dia, atau yang menghalangi dari dakwah dia, semuanya dia singkirkan. Nah, ini keliru. Orang berdakwah itu butuh rekan, butuh teman-teman, untuk saling menopang, saling membantu. Nah, ini namanya penuntut ilmu yang hakiki. Wa qad dallala fiha rahimahullah ala sihhati maqalah bi barahin qati'ah wa adillati shaibah wadihah.
Dan sungguh, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau telah dallala fiha, memberikan dalil. Jadi setiap syair-syair yang beliau bawakan, itu ada dalil-dalilnya untuk lebih membuktikan ala sihhati maqal, dari apa yang beliau ucapkan. Nah, ini penting sekali jamaah. Jadi kita biasakan, kita semula saat kita belum mengenal agama, kalau kita berbicara saja. Tapi saat kita sudah mengenal agama, setiap satu hukum yang kita tetapkan terucap dari lisan kita atau tertulis dengan tangan kita, maka jangan lupakan dalil. Ini kebiasaan para ulama ikhwah, setiap satu permasalahan agama minimal kita hafal satu dalil. Berkaitan dengan kuburan misalnya. Kita harus hafal apa-apa saja yang terkait dengan kuburan. Larangan misalnya memakai sandal ketika masuk di kuburan. Demikian pula larangan Nabi untuk duduk di atas kuburan. Larangan Nabi SAW untuk mengapuri kuburan. Dan hal-hal yang lain. Berkaitan dengan apa? Ziarah kubur juga sama. Hafal satu dalil saja. Berkaitan dengan isbal. Hafal satu dalil saja. Berkaitan dengan mengajak orang belajar ilmu agama, taklim. Minimal hafal satu saja. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau setiap permasalahan kita hafal satu dalil. Dan kita biasakan. Itu lebih membuat orang yakin dengan apa yang kita ucapkan. Ini kamu ini ngajak saya taklim. Apa yang kamu dapat dari taklim itu? Apa keutamaan belajar ilmu agama? Oh, yang penting enak duduk di sana. Masjidnya pakai AC. Itu saja yang dia sebut. Ya kan? Atau dia bilang, oh enak ustadznya. Kalau kamu dengar pasti enak. Saya yakin kau pasti datang yang kedua kalinya. Ustadznya yang dia lihat. Bukan apa yang disampaikan. Nah ini keliru. Apalagi banyak orang-orang zaman sekarang, khususnya para wanita, mereka mau mendatangi majelis ilmu kalau ustadznya sesuai dengan selera pasar. Cocok dengan dia. Ini bagus ustadznya ini. Dari gaya retorikanya bagus. Apalagi penampilannya. Oke, maka saya datang. Kalau lihat ustadznya, orang tua ustadznya. Apalagi bukan lulusan luar negeri, nggak mau datang. Ini dari niat awalnya saya sudah salah. Sebagian orang belajar ilmu agama itu hanya untuk reuni, kumpul-kumpul. Udah lama nggak ketemu. Kapan lagi ketemu? Kalau nggak ada tablik akbar nggak ketemu. Jadi kebetulan tabligh akbar di sana, kita ketemu di sana. Sampai sana, cerita saja. Ya, ini sudah keliru. Makanya ma'asyiral banyak orang yang puluhan tahun belajar agama, hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Karena dia nggak belajar ilmu dari rentetan sampai ke sesuatu yang tinggi. Ini keliru. Harusnya kan ada perubahan. 1 tahun dia belajar, dia sudah menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Naik ke tingkatan berikutnya, dia sudah mulai mempelajari bidang-bidang ilmu agama. Naik tahun ketiga, dia sudah bisa membantu para pengajar untuk mengajar. Ya kan? Harusnya kan demikian. Ini coba introspeksi diri. Sampai kapan kita mengenal dakwah dan belum ada perubahan pada diri kita? Baik, jadi dibiasakan minimal kita hafal satu dalil. Berkata beliau, ya, bibarahin qati'ah wa adillati shaibah wadihah. Ya, hafal dalil sebagai bukti yang pasti, yang menjadi dalil yang benar dan jelas. Berkata beliau, wa qad tubi'at ula taba'atuha fi hayatihi rahimahullah. Ya, dan sungguh kitab ini, kitab Manzumah Al-Mimiyah ini pertama kali dicetak itu saat Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami masih hidup. Ini tahun 1373 Hijriah. Ya. Sekitar ya dekat dari tahun kita, karena kita tahun 1445. Nah, ini dekat sekali masanya. Jadi saat beliau masih hidup, itu juga pernah dicetak kitabnya pertama kali. Wa kanat wafatuhu rahimahullah, dan adalah Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami meninggal dunia pada tahun 1377. 1377. Jadi hanya kisaran waktu sekitar 4 tahunan kitab itu dikarang atau dicetak pertama kali. Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami meninggal dunia. Tsumma ba'da dzalika taba'atin adidah. Kemudian setelah beliau meninggal, kitab ini dicetak dengan berbagai macam dan berulang-ulang kali. Taba'atin adidah itu artinya dicetak berkali-kali. Ya. Wala a'lamu laha ila hadhihi sa'ah syarhan matbu'a. Tapi kata Syekh Abdul Razak, sampai saat ini aku enggak mendapati ada kitab yang menjelaskan tentang syarah kitab Manzumah Mimiyah ini. Maka kalau kita baca kitab Manzumah Mimiyah dari para ulama, syarahnya itu enggak ada kecuali syarah dari Syekh Abdul Razak ini. Ya.
Nah, ini sudah diteliti oleh beliau dan memang tidak didapatkan. Ada beberapa ustadz yang mengajarkan menggunakan syarah sendiri, tetapi mereka tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang tertulis dan dicetak. Tidak ada. Yang ada hanya menjadi kajian-kajian umum, dijelaskan makna demi makna dan seterusnya. Tapi yang dicetak hanya kitab Syekh Abdul Razak saja. Nah, ini sesuatu yang bermanfaat, jamaah. Kadang sebuah ilmu itu enggak cuma dengan lisan, tapi butuh dijelaskan dengan tulisan. Terkadang ada orang yang ketika disampaikan melalui lisan, sulit untuk memahami. Kadang mereka lebih mudah untuk memahami yang ditulis. Kalau diucapkan tidak bisa, maka ditulis. Nah, tidak semua orang itu memiliki kelebihan mampu berucap ya. Ada orang-orang yang mereka sulit untuk berucap. Maka itu tidak menghalangi mereka untuk berdakwah. Ya, dakwah alhamdulillah bisa dari tulisan, apalagi zaman sekarang bisa dengan poster-poster ilmu agama. Wa ghairi dzalik. Wa hiya manzumatun hafilatun bil ma'anil 'azimah. Maka ini adalah manzumah yang penuh dengan pesan-pesan yang agung, makna-makna yang agung. Wal adabil karimah, yang penuh dengan adab-adab yang mulia, wal akhlaq al-fadilah, dan adab-adab yang utama, allati hiya jamalul muslim, yang mana semua yang ada di dalam kitab ini adalah sesuatu keindahan bagi seorang muslim, wa hilyatu talibil ilmi, wa hilyatu talibil ilmi, dan perhiasan seorang yang berilmu. Seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa haryun bi kulli talibi ilmin ayyuna bi hadhihi al-manzumah. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk mereka memperhatikan isi kandungan manzumah ini. In tayassara lahu ay yahfadhaha. Kalau mudah bagi dia, hendaknya dia hafal. Fahada khairun azim. Ini lebih baik. Ini seperti yang kita jelaskan di pertemuan kemarin jamaah, bahwa sebagian pondok-pondok pesantren mereka mewajibkan anak-anak santrinya untuk menghafal kitab Manzumah Mimiyah yang isinya 200-an bait syair berkaitan dengan keutamaan belajar ilmu agama ini. Ya, itu lebih baik kalau memang kita punya kelebihan mudah menghafal. Wa illam yatayassaril hifdzu, kalau memang sulit untuk dihafal, falyaqra'ha marratin adidatin hatta takuna asbaha bil mahfuz. Kalau memang tidak mudah untuk dihafal, sulit kita ngafal, minimal kita baca ulang-ulang sampai akhirnya dia menjadi sesuatu yang semi hafal. Semi hafal itu dia nggak terlalu hafal, tapi minimal saya pernah dengar. Ini yang kayak begini saya pernah dengar. Contohnya jamaah nanti akan disebutkan keutamaan belajar ilmu agama. Orang yang duduk di majelis ilmu, semua makhluk fis sama'i wal ard, di langit dan bumi, akan memohonkan ampun untuk orang yang bermajelis ilmu. Hatta al-hut fil bahar. Kata Nabi, sampai-sampai ikan di lautan memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Kadang kita nggak tahu dalilnya, nggak hafal kita. Tapi kita pernah dengar. Oh, ini pernah dengar nih. Nah ini, ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ma'al inayah, ya tentunya disertai dengan perhatian, bifahmi ma'anil abiyat. Dengan arti-arti dari bait-bait syair. Kalau dihafal nggak tahu artinya kan sia-sia, percuma. Wa ma'rifatu dala iliha wa syawahidiha. Dan hendaknya seorang itu mengetahui dalil-dalil dan syawahid pendukung-pendukung hal tersebut. Tsumma tadwiju dzalika bil 'amalil ladzi huwa maqsudul ilm. Maka setelah itu intinya seorang harus beramal dari maksud ilmu tersebut. Diamalkan. Setelah dihafal, hafalan itu tidak berguna kecuali apa yang dihafal itu diamalkan. Wa arjullahal karim. Aku mohon pada Allah yang mulia azza wa jalla ay yaj'ala fi hadzal syarh, agar menjadikan kitab syarah ini ma yu'inu ala tahqiqi dzalik, menjadi sesuatu hal yang dapat menolong sesuai dengan apa yang menjadi maksud tujuan kitab ini. Ma'al iqrar bil qusuri wat taqsir. Kata Syekh Abdul Razak, walaupun aku mengarang kitab ini tapi aku sadar masih banyak kekurangan dalam kitab ini. Nah, ini sifat tawadhu dari seorang ulama, Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau ini bukan orang yang tidak paham dari segi penulisan. Dan beliau ini bukan orang baru belajar. Syekh Abdul Razak ini anak dari seorang ulama besar, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Abdul Razak ini adalah seorang profesor. Dan itu adalah ilmu yang tertinggi dalam ilmu akademik, dunia persekolahan. Ya, tingkatan profesor tidak ada di atasnya lagi. Atau ada di atasnya lagi? Ya, tidak ada. Tapi beliau mengatakan syarah yang aku berikan ini, walaupun masih banyak kekurangan,
wa qad kana syarhi hadza fi aslihi durusan amlaituha fi dauratin ilmiyah uqimat fil Madinatin Nabawiyah. Ya. Meskipun banyak kekurangannya tapi aku berusaha, kata beliau. Dan syarah dari kitab Manzumah Mimiyah karya Syekh Abdul Razak ini asalnya kata beliau merupakan durusan, sebuah pelajaran amlaituha yang beliau diktekan. Ini sebenarnya pelajaran yang beliau diktekan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, pada saat daurah ilmiah yang dilakukan di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Beliau mengadakan ajaran-ajaran berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu, bahas kitab ini. Tamma tafrighuha minal asyritah. Kemudian setelah itu ditranskrip. Ceramah dia ditulis. Tamma amiltu ala tanqihiha wa tadbihiha. Kemudian setelah itu kata beliau, thumma amiltu. Kemudian aku melakukan tangqih, koreksi. Jadi setelah dicatat, ceramahnya dikumpulkan, dicatat semua yang dia jelaskan itu. Kemudian dia koreksi, wa tadbihiha, dan dia periksa kembali. Ya kan? Bima tayassarallah, bima tayassara, walhamdulillahi awalan wa akhirah. Sampai akhirnya selesailah dengan kemudahan dari Allah. Wal marju minhu subhanahu ridha wal qabul. Dan yang diinginkan adalah balasan dari Allah Azza wa Jal, keridhaan Allah Azza wa Jal, dan agar amalan tersebut diterima. Wa yubarika fi hadzal juhdi. Semoga Allah memberikan keberkahan pada jerih payah ini. Ya, memang berjerih payah orang bikin suatu karya itu. Wa yaj'alahu liwajhihi khalisan. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amalan yang aku lakukan ini murni mengharap ridha Allah. Wa li'ibadihi nafi'an innahu jawadun karim. Dan semoga apa yang aku syarah ini bermanfaat bagi seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal adalah Rabb yang maha jawad, maha mulia, karim. Dan juga maha mulia. Kemudian terakhir kata Syekh, kita selesaikan ya, Pak. Wala yafutuni huna an ashkura walidana al-karim. Dan aku tidak luput untuk berterima kasih kepada orang tuaku, yaitu orang tua kami yang mulia, yaitu sahibul fadilah, yaitu Syekh Al-Wuqur, seorang syekh yang terhormat, wal alim al-jalil, seorang alim yang mulia, yaitu Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Kenapa? Al-ma'ruf biwafaihi wa birrihi bi syaikhihi Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Yang mana beliau ini memiliki wafa, perhatian, wa birrihi, dan kebaikan kepada syekhnya. Syekh Zaid ini punya guru yang beliau betul-betul perhatian kepada gurunya. Kebaikan beliau curahkan kepada gurunya, yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Baik. Wa ala takarrumihi bil ittila'i ala hadha syarhi wa taqridi lahu. Yang mana beliau telah menelaah, telah memeriksa syarah dari Syekh Abdul Razak dan dikoreksi, mana yang salah, mana yang butuh tambahan ditambah. Fasyakarallahu musa'ahu wa azabahu wa ahsana ilaihi wa baraka fi hayatihi wa dzurriyyatihi. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas beliau dengan sesuatu yang lebih baik dan memberkahi kehidupan beliau dan anak cucu beliau. Wa sallallahu ay yaghfira li Syekh Hafidz ay yarhamahu. Semoga Allah memberikan ampunan. Aku mohon pada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, agar Allah memberikan rahmat kepada beliau. Wa ayyujziyahu an tullabil ilmi khairal jaza. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas dari jasa beliau kepada seluruh penuntut ilmu dengan sebaik-baik balasan. Wa yarfa'a darajatahu fi illiyin. Semoga Allah membalas derajat beliau, meninggikan derajat beliau di dalam surganya. Kama as'aluhu ayyuthiba kullaman a'ana fi dhabti hadhihi al-manzumah wa tadqiqiha. Sebagaimana juga aku memohon kepada Allah, semoga Allah membalas semua orang yang membantu fi dhabti, untuk memberikan harokat hadhil manzumah ini, wa tadqiqiha, dan menelitinya. Jadi yang namanya manzumah, syair-syair itu jamaah, itu harokatnya bukan sembarangan orang yang memberikan harokat. Ada orang-orang yang memang spesialis. Makanya Syekh Abdul Razak memberikan catatan kaki di sini. Di catatan kaki kata beliau, wa qad istafattu katsiran min dzawil ikhtisasi fil lughati wal arud. Nah, sungguh aku telah memetik faedah yang sangat banyak min dzawil ikhtisas,
dari para pakar spesialis fil lughah dalam bahasa wal arud dan ilmu syair. Ilmu syair itu mengharokatinya bukan sebagaimana mengharokati biasa. Kadang ada hal-hal yang dia itu melanggar aturan kaedah nahwu dan kaedah sorof. Karena apa? Karena dia mengikuti timbangan syair. Itu ada spesialisnya. Tidak semua orang menguasai ilmu ini, jemaah. Kadang ada orang tingkatannya tingkatan ulama, tapi ilmu syair dia nggak menguasai. Wa tahsisi syarhiha wa tanqihiha wa tanqihihi. Demikian pula semoga Allah membalas jasa semua orang yang berusaha untuk memperbaiki syarah dan mengeditnya. Was'alahu subhanahu ayyamunna alaina ajma'ina bil ilmin nafi' wal amalis salih. Dan semoga Allah Azza wa Jal, aku mohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jal memberikan karunia-Nya kepada kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa ayyu'allimana ma yanfa'una. Semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita. Wa yanfa'ana bima 'allamtana, dan beri manfaat terhadap apa-apa saja yang bermanfaat terhadap apa yang kita pelajari. Wa ayyuzidana ilman. Semoga Allah menambah kepada kita ilmu. Wa ayyaj'ala ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hujjatun lana. Hujjatan lana. Hujjatan lana itu artinya pembela. Ilmu itu ada dua, jemaah. Ada ilmu yang akan menjadi pembela kita, ada yang ilmu itu menjadi hujjatan alaina. Ya, justru menjadi bumerang bagi orang yang mempelajarinya. Kalau ilmu yang menjadi pembela kita, ilmu yang ikhlas dipelajari untuk Allah. Adapun ilmu yang menjadi bumerang adalah ilmu yang diniatkan untuk selain Allah. Wa yubarika fi hadhil manzumah wa syarhuha. Fi hadhil manzumah wa syarhiha. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk manzumah dan syarahnya. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Semoga Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha berkah, maha tinggi, maha mendengar, maha dekat, dan maha mengabulkan doa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, dan semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh manusia yang mengikuti beliau. Kataba dan ditulis oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ghafarallahu lahu wa afa anhu. Semoga Allah mengampuni beliau dan memaafkan kesalahan beliau. Madinatin Nabawiyah, ini ditulis di Madinah, kota Nabi. Ya, pada tanggal 6 bulan 11 pada tahun 1430 Hijriah. Wallahu alam. Selesai dari muqaddimah jamaah, insyaallah kita akan masuk di dalam bait demi bait syair dalam pembahasan manzumah mimiyah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan ketiga di pekan depan. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.